Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sobat-sobat Siaba. Kembali lagi dengan channel Siaba. Pada siang hari ini kita akan berdiskusi mahasiswa dengan dosen dalam mata kuliah aspek hukum ekonomi Islam dengan tema hukum kontrak dalam Islam. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Aziz Maulana dan juga ada teman saya. Dipersilakan untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Siva Diana. Perkenalkan nama saya Indri Sulistianingsih. Baik, terima kasih. Selanjutnya, langsung saja kepada Saudari Siva untuk mengajukan pertanyaannya. Assalamualaikum, Abah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin bertanya, akad merupakan satu kesatuan dengan perjanjian. Jelaskan perbandingan akad berdasarkan hukum nasional dan hukum syariah. Terima kasih, Abah. Oke, baik. Jadi sebenarnya akad itu dengan perjanjian ya sama, cuma bahasanya aja yang beda. Jadi kalau kita lihat yang namanya akad adalah dalam bahasa Arab, ya. Yang namanya perjanjian ya bahasa Indonesia. Jadi itu juga. Jadi mungkin yang kamu tanya perbedaan akad antara hukum syariah dengan hukum nasional. Sebagaimana sudah pernah saya sampaikan bahwa hukum nasional kita sampai saat ini adalah berlandaskan kepada kitab undang-undang hukum perdata. Ya, jadi ini merupakan kitab undang-undang yang masih merupakan peninggalan penjajah Belanda yang kira-kira dibuat pada tahun 1800-an. Umur dari kitab undang-undang itu sendiri sampai tahun 2022 ini berarti sudah hampir 200 tahun, ya. Dan yang namanya bikinan manusia nggak mungkin bisa menembus ruang waktu sampai terlalu jauh. Pasti akan ada hal-hal yang pada masa itu belum muncul, sekarang baru ada. Gitu. Oleh karena itu keberadaan kitab undang hukum pidana ini, hukum perdata ini juga dilengkapi dengan perundang-undangan lain yang dibuat pada masa kini, karena pastinya banyak hal-hal yang pada zaman dulu belum ada, belum berkembang, baru sekarang ada, ya kan. Kan kita tahu bahwa yang namanya hukum perdata itu adalah hukum yang mengatur tentang hubungan antar individu, antar orang dengan orang lain. Ya, jadi pada masa tahun 1800-an pastinya hubungan antara orang dengan orang itu tidak sekompleks sekarang, ya kan. Banyak hal-hal baru yang pada waktu itu belum ada, sekarang ada, ya. Misalnya di bidang perdagangan, zaman dulu yang namanya perdagangan tentu belum mengenal istilah perdagangan online, ya kan. Terus kemudian perdagangan dengan menggunakan uang digital juga belum ada, ya kan. Begitu juga perbankan pada waktu itu tentunya tidak seperti sekarang, ya kan. Belum ada ATM, belum ada hal-hal yang baru sekarang akibat kemajuan teknologi baru muncul. Kalau dulu kan belum. Oleh karena itulah meskipun kitab undang-undang hukum perdata yang merupakan peninggalan Belanda itu masih diberlakukan, karena yang namanya kitab undang-undang hukum itu merupakan suatu kodifikasi, artinya kumpulan dari hukum-hukum di bidang perdata, sehingga dikodifikasi atau dibukukan menjadi satu kitab. Oleh karena itulah maka hal-hal yang pada masa itu belum ada, ya, dan kemudian ternyata di dalam perkembangan yang ada sekarang, tentu itu harus dijawab dengan peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan kondisi zaman sekarang. Kalau dulu misalnya ya di dalam bidang hukum perdata, ya tentu uh, hal-hal yang diatur masih perdagangan yang sifatnya konvensional, ya.
perdagangan ekspor impor juga udah ada, tapi tidak seperti sekarang karena zaman dulu ya hubungan antar manusia belum didukung oleh adanya internet dan sebagainya yang tadi saya sebutkan. Oleh karena itulah hukum perdata itu untuk pokok-pokoknya masih berlaku, tetapi untuk hal-hal yang sudah tidak up to date ya, tidak update lagi ya udah digantikan dengan hukum yang baru. Artinya yang di perdata yang tidak sesuai lagi dengan zaman dan ada lagi yang baru, yang berlaku adalah yang baru. Karena dalam ilmu hukum juga dikenal suatu asas bahwa uh, apa hukum yang lama itu ketentuannya digantikan dengan hukum yang baru. Jadi automatically bahwa hukum yang lama itu tidak berlaku lagi. Mohon maaf tadi saya nggak nangkap inti pertanyaan kamu apa ya? Tolong dorong. Cita. Pertanyaan diulang tadi, saya nggak nangkap. Akad merupakan satu kesatuan dengan perjanjian. Oke, kamu nanya tentang perbedaannya ya. Nah, jadi perbedaan antara perjanjian menurut hukum Belanda dengan perjanjian menurut hukum Islam. Ya, perjanjian hukum perdata yang berlaku secara nasional, makanya saya katakan tadi ada bagian yang masih berlaku dan ada bagian yang tidak berlaku. Yang tidak berlaku adalah karena sudah out of date, tidak sesuai dengan kemajuan zaman. Atau mungkin ada perkembangan baru yang tadinya di kitab undang-undang hukum perdata yang lama memang belum diatur karena baru ada saja sekarang. Sementara hukum Islam yang kita yakini sebagai hukum yang dibuat oleh Sang Pencipta itu adanya memang kalau dilihat malah tahun 570-an zaman Rasulullah. Ya artinya dibanding dengan tahun berlakunya kitab undang-undang hukum perdata di Indonesia pada tahun 1800-an, ya itu duluan Al-Quran gitu. Tapi apakah kemudian bisa dikatakan bahwa Al-Quran juga out of date atau ketinggalan zaman? Tentu tidak, karena sama dengan hukum perdata yang masih berlaku, hukum Islam yang ada di dalam Al-Quran maupun hadis itu adalah hanya ketentuan-ketentuan yang sifatnya general, ya. Sifatnya general berarti dia prinsip-prinsip dasar saja. Oleh karena itulah kita ketahui bahwa dasar hukum Islam itu adalah pertama Al-Quran, kedua adalah hadis, yang ketiga adalah ijma para ulama, yang keempat adalah kias. Ini perlu kamu pahami benar bahwa yang namanya Al-Quran hanya garis-garis pokok, garis-garis besar. Kemudian Rasulullah memberi contoh melalui sunnah-sunnah. Tapi kembali lagi, tentunya yang bisa diberikan contoh oleh Rasulullah adalah yang sudah ada di zaman itu, ya kan? Karena zaman Rasulullah jauh sebelum kitab undang-undang hukum perdata berlaku. KUH per berlaku 1800, Al-Quran diturunkan pada tahun 570-an. Kan itu boleh dikatakan 1300 tahun. Nah, cuma karena Al-Quran itu hanya garis pokok, demikian juga dengan hadis yang dicontohkan oleh Rasulullah adalah sesuai dengan kondisi pada saat itu. Maka itulah peranan dari ijma para ulama. Ijma para ulama adalah pendapat dari para ulama yang menguasai Al-Quran, menguasai hadis, wawasannya luas, lalu kemudian juga akhlaknya sudah terpuji, sudah teruji, maka ulama memberikan suatu ijtihad atau pendapat berdasarkan kajian Al-Quran dan hadis untuk menjawab hal-hal yang baru muncul pada masanya. Oleh karena itu ijtihad para ulama juga boleh dikatakan dari zaman ke zaman bisa beda-beda. Ya, cuma karena sandaran utamanya tetap Al-Quran dan hadis, mungkin perbedaannya tidak jauh gitu ya. Perbedaannya mungkin hanya karena pada waktu dulu sebelumnya ya hal tersebut belum muncul dan sekarang baru muncul. Nah, lalu kemudian tugas para ulama yang melakukan
ijtihad itulah yang menemukan dasar-dasar pengambilan keputusan berdasarkan Al-Quran dan hadis untuk menjawab suatu permasalahan yang dulunya belum ada, karena dulu masih hubungan antar manusia atau hukum perdata itu masih sangat sederhana, belum ada. Oleh karena itu ijtihad dari ulama pada tahun 1800-an, ya 1600-an, dan kemudian maju ke sini tahun 2000, tentu akan sangat mungkin beda dengan uh, apa ijtihadnya ulama di tahun 2022. Cuma saya katakan tadi, karena dasarnya adalah Al-Quran dan hadis yang tidak mungkin ada perubahan, maka perbedaannya itu mungkin hanya mengatur suatu hal yang tadinya belum ada, sekarang ada. Ya. Khusus mengenai perjanjian yang kamu tanyakan bedanya, sebenarnya prinsipnya kurang lebih sama. Ya. Di dalam suatu perjanjian, baik di dalam kitab undang-undang hukum perdata maupun dalam Islam, dikenal prinsip-prinsip untuk membuat suatu perjanjian menjadi sah. Ya. Yang pertama tentu orang-orang yang melakukan perjanjian itu, ya, adalah orang-orang yang dianggap cakap. Cakap-cakap itu bisa dilihat dari segi usianya, ya kan. Nah, jadi kalau anak-anak tentu nggak boleh bikin perjanjian. Andai kata mereka bikin, ya tidak berlaku sah secara hukum. Terus yang kedua, bahwa orang yang dianggap cakap adalah orang yang sehat mentalnya. Jadi orang-orang yang memiliki keterbelakangan atau orang dengan gangguan jiwa tentu tidak boleh membuat perjanjian, atau kalaupun mereka membuat tentu tidak sah secara hukum. Terus yang ketiga, kecakapan itu adalah kompetensi. Dalam arti membuat perjanjian itu haruslah orang yang memang memiliki hak. Misalnya perjanjian jual beli, tentu yang punya hak untuk melakukan itu adalah pemiliknya, nggak boleh orang lain. Kalaupun misalnya dilakukan oleh orang lain itu harus punya surat kuasa dari si pemilik gitu. Jadi tidak boleh Ajis menjual barang milik Siva, ya kecuali memang Siva memberikan kuasa. Karena apa? Karena barangnya milik Siva, nggak mungkin Ajis yang jual gitu ya. Nah, itu dilihat dari segi kecakapan. Sisi yang kedua, suatu perjanjian itu akan sah, dan ini sama ya antara hukum perdata dengan hukum Islam, bahwa orang yang membuat itu harus sepakat. Sepakat dalam arti tidak boleh di bawah tekanan, tidak boleh karena penipuan, tidak boleh karena menduga-duga. Ya, nah di sini ada bedanya sedikit. Khusus dalam perdagangan, Islam menghendaki supaya dilakukannya itu adalah dalam satu majelis. Artinya ada tetap muka langsung antara si pembeli dengan si penjual. Ya. Nah, jadi ada pendapat yang mengatakan bahwa suatu perdagangan yang orangnya tidak ketemu langsung, itu dianggap horor, dianggap ada suatu hal yang menimbulkan ketidakpastian. Ya, tapi kan ini juga bisa dilihat zaman sekarang bagaimana dengan perdagangan antar negara, kan sulit untuk melihat. Nah, tapi juga kan sekarang juga dibantu dengan adanya film, dengan adanya video, dengan adanya gambar-gambar. Mungkin pada masa itu harus bertemu langsung karena orang kan jadi ragu, tidak melihat barangnya kayak apa. Waktu belum ada internet, maka perdagangan yang tidak bertemu langsung itu dianggap sebagai suatu hal yang meragukan. Tapi kalau sekarang kan bisa dilihat langsung, ada videonya, ada gambarnya, bahkan orang bisa langsung bercakap-cakap mengenai barang tersebut, melakukan negosiasi. Nah, jadi perkembangan zaman memang membuat suatu hukum yang berlaku pada satu masa, ya. Nah, kemudian pada masa yang lain akibat perkembangan zaman jadi berubah lagi. Cuman dalam hukum Islam karena dasarnya adalah seperti itu tadi, harus ada suatu keridoan, keikhlasan, atau kesepakatan. Maka prinsip dasar seperti itu mau zaman kapanpun akan berlaku terus, ya, tetap akan berlaku. Jadi harus ada kesepakatan antara kedua belah pihak. Gitu. Terus yang ketiga, syarat sahnya suatu perjanjian adalah adanya objek yang menjadi perjanjian.
Jadi orang tidak boleh melakukan perjanjian sesuatu hal yang absurd, satu hal yang tidak jelas, satu hal yang sama-sama. Jadi kalau misalnya mau jual beli barang, apa barangnya? Gitu loh. Nama barangnya apa, speknya bagaimana, kondisinya seperti apa, kualitasnya seperti apa, itu harus jelas. Jadi tidak boleh membelikan suatu barang atau memperjanjikan suatu jual beli yang barang sendiri tidak jelas barang apa. Nah ini berarti harus ada objek yang menjadi inti dari suatu perjanjian. Terus yang keempat, bahwa di dalam hukum perdata maupun dalam hukum Islam sama pengaturannya bahwa kedua belah pihak tidak boleh membuat suatu perjanjian yang dianggap membahayakan orang lain, ya dianggap melanggar hukum, tidak sesuai dengan hukum, baik itu hukum nasional maupun hukum agama. Jadi nggak boleh. Nah, 4 syarat inilah yang berlaku sebagai sesuatu syarat bagi sahnya perjanjian yang diatur baik di dalam hukum perdata, hukum nasional kita, maupun hukum Islam. Prinsipnya itu adalah berlaku, bisa tembus zaman gitu. Tetapi metodenya mungkin berbeda, seperti yang saya katakan tadi bahwa sebagian ulama mensyaratkan adanya perdagangan yang dimana orang harus ketemu langsung, melihat barangnya langsung melakukan perjanjian. Itu konteksnya adalah pada waktu belum ada internet, belum ada video call, belum ada Skype, belum ada Zoom, belum ada Gmail. Ya kan otomatis lah harus ketemu langsung. Soalnya kalau tidak ketemu langsung akan mungkin ada penipuan. Tapi zaman sekarang kan itu sudah dihindari dengan adanya alat-alat bantu tadi. Tapi meskipun demikian, tetap saja kalau Islam menginginkan ketemu langsung memang lebih baik. Kenapa? Meskipun pakai medsos, pakai Skype, pakai Gmail, Zoom sekalipun, dalam hal pelaksanakan mungkin aja yang dicontohin lain, yang dikirim lain. Kan sering terjadi seperti itu. Pada waktu dikasih gambarnya, dikasih videonya, bagus, tapi begitu dikirim ternyata tidak sesuai. Oh, saya sering itu mengalami, walaupun harganya nggak mahal-mahal amat, tapi begitu saya dapetin, ini barang apa gunanya ya? Terus kayaknya nggak sesuai dengan pada waktu disebutkan di dalam videonya, di dalam iklannya. Nah, tapi udah terlanjur dibayar, udah terlanjur diterima, harganya pun nggak seberapa. Ya akhirnya cuma jadi kecewa doang, mau ngembalin nggak, perlu biaya lagi. Perlu ngotot juga untuk apalah, lu biarin aja lah, anggap aja katakanlah ya memang itu udah jadi korban penipuan. Artinya kita tahu di segala zaman juga yang namanya manusia itu ada yang baik dan ada yang tidak baik. Ada yang beretikat baik dalam perdagangan, ada juga yang memang beretikat untuk menipu orang. Dulu saya pernah ya waktu belum ada Gojek, belum ada Grab, belum punya mobil, saya naik bis, itu saya ada penjual kaos kaki ya. Harganya nggak terlalu mahal gitu. Normal lah, nggak murah-murah amat gitu ya. Saya beli 2 pasang gitu, dengan harga sekian. Tapi begitu sampai rumah saya lihat ternyata kaos kaki itu satu-satu. Jadi dalam satu paket itu isinya saya sepasang, satu biji doang. Memang saya buntung, pakai saya kan normal ada 2. Jadi kan itu di segala zaman pun tetap aja ada penipuan. Tapi kan kita harus sadar ya, dalam Islam yang seperti itu tentu tidak akan membawa berkah. Otomatis orang itu kan jadi ketakutan ya, pedagang itu takut kalau ketemu orang yang dia tipu gimana. Ya kan takut dia ketemu saya lagi, otomatis dia mungkin akan mikir-mikir, jangan-jangan nanti saya ketemu orang yang saya tipu. Kan otomatis nggak ada keberkahan di situ. Belum lagi kalau lihat dari segi keberkahan secara agama, ya orang uang hasil boleh nipu, ya mana ada berkah. Sesuatu yang didapat dari nggak baik pasti nanti larinya ke yang tidak baik juga. Kalaupun makan jadikan makanan masuk ke dalam perut, itu akan menjadi darah daging. Uang hasil penipuan itu akan ada akibatnya secara psikologis, itu pasti. Dan kita di agama Islam yakin banget sesuatu yang baik harus diperoleh dengan cara yang baik. Artinya mungkin si pedagang itu menggunakannya untuk nafkah keluarganya, itu baik. Tapi kalau dipakainya jalan dengan cara menipu orang, ya tidak baik. Ya berarti keluarganya dikasih makan uang haram kan.
kan gitu. Sama juga dengan orang yang kaya raya, hasil keluarganya hidup mewah, tapi kemudian hasil korupsi. Ini jangan dikira nggak ada akibatnya itu. Nah, ya kan otomatis nanti akan banyak masalah-masalah yang timbul dalam keluarga tersebut. Yang pada akhirnya juga si anak yang nggak mungkin jadi anak yang berbakti. Pasti dia karena biasa hidup mewah, biasa semuanya dicukupin, tapi udah hasil uang korupsi. Maka karena tidak ada keberkahan, maka mereka juga tidak akan memandang orang tuanya. Dalam arti ketika orang tuanya itu kemudian wafat, ya kemungkinan anak itu untuk mendoakan orang tuanya kecil. Kalaupun juga ada doanya yang nggak diterima karena mereka bukan anak soleh. Karena juga tumbuhnya karena uang hasil dari korupsi. Kayak gitu ya. Jadi Siva jawabannya adalah bahwa secara umum garis-garis besarnya antara akad menurut hukum perdata dengan hukum Islam itu dilihat dari prinsip-prinsipnya sama ya. Mungkin bedanya adalah bahwa kalau misalnya dalam perdagangan misalnya tadi saya pikir karena perkembangan zaman baik hukum perdata maupun hukum Islam itu harus selalu mengalami adaptasi dengan perkembangan zaman. Kalau sekarang apa hanya berupa ini ya, apa gambar, video call dan sebagainya. Tapi kan tidak mustahil. Kamu pernah nonton nggak Transformer film? Di mana pengiriman barang itu tidak perlu lagi melalui kurir, tapi tiba-tiba menjelma ada di depan kamu melalui satu alat yang namanya transformer. Oh sekarang itu masih nggak masuk akal. Wah nggak mungkin. Tapi apa mungkin hal itu terjadi pada masa yang datang? Mungkin mungkin aja. Orang dulu kan nggak terbayangkan orang tuh bisa terbang di langit, ya kan? Besi loh itu bukannya bukannya ringan. Yang ringan itu kan kapal-kapalan dari kertas waktu masih kecil. Pesawat terbang kan besi, kok bisa melayang di atas udara dari satu negara ke negara lain bahkan berjam-jam terbang. Zaman dulu mana masuk akal. Tapi sekarang kan realitas. Nah, begitu juga dengan transformer. Mungkin sekarang belum kepikir, mana mungkin barang kok bisa dikirim tanpa melalui pengiriman, tidak melalui logistik, tidak melalui transportasi, tahu sampai ke tempat yang memesan. Nggak masuk akal otak kita sekarang. Tapi nggak tahu nanti. Allah alam, hanya Allah yang tahu bagaimana perkembangan di zaman yang akan datang. Itulah sebabnya jadi perbedaan-perbedaan mungkin ya kalau hukum perdata Barat ya tentunya hanya mengatur hubungan antar manusia pada waktu mereka hidup di dunia. Sementara kalau hukum perdata Islam memikirkannya bukan hanya kehidupan di dunia tapi kehidupan di akhirat. Ya, jadi kalau kita melakukan suatu perjanjian yang niatnya nggak benar, itu udah tercatat sebagai suatu dosa dan pastinya tidak ada keberkahan. Ya perdata Barat mana ngatur soal gituan, tahunya ya yang apa material saja yang ada di dunia saja. Itu ya sih Pak, kurang lebih jawaban aku. Bisa dipahami kan? Bisa, Bah. Makasih, Bah. Oke, berikutnya. Dilanjut oleh saudari Indri untuk pertanyaannya. Izin bertanya, Bah. Ya. Apa sistem bagi hasil pada bank-bank yang berlabel syariah itu sudah memenuhi syariah Islam? Terus udah itu. Oke, jadi bank-bank syariah Islam pastinya beroperasi bukan atas suka-suka mereka sendiri ya. Ada otoritas yang mengawasi ya. Transaksi keuangan mereka paling tidak diawasi oleh otoritas jasa keuangan ya. Nah, jadi mereka yang merupakan pengawas apakah transaksi-transaksi itu memang berjalan sesuai dengan hukum yang berlaku. Maka andai kata itu adalah bank syariah, bukan hanya OJK saja yang punya kewenangan mengawasi, juga Majelis Ulama. Jadi Majelis Ulama lah yang menjadi penentu apakah ketentuan yang dijalankan oleh bank syariah itu memang sudah sesuai dengan syariat Islam atau tidak. Atau jangan-jangan mereka itu hanya katakanlah ngambil hatinya umat Islam yang mayoritas supaya nabung
maka kemudian pakai embel-embel syariah, padahal yang pelaksanaannya itu tidak syariah. Ya, itu kalau teorinya memang harus syariah, diawasi oleh OJK dan diawasi oleh Majelis Ulama. Tapi dalam prakteknya, namanya orang ya kembali lagi selalu ada aja akal-akal yang apa namanya pengelabuan. Kan saya pernah cerita di dalam kuliah yang belum lama saya berikan bahwa saya sendiri melakukan peminjaman uang kepada bank syariah, ya lalu kemudian ditanyakan mau mudharabah atau apa konvensional. Mudharabah artinya kan bagi hasil itu biasanya hanya untuk modal kerja gitu. Tapi kemudian saya katakan ya kan saya bukan modal kerja, tentunya ya konvensional ya. Tapi kemudian disodorkan oke nggak apa-apa pakai pola mudharabah aja bagi hasil. Tapi saya bukan untuk ini, bukan untuk modal kerja, saya untuk apa renovasi rumah. Nggak apa-apa Kak. Jadi ini ada akadnya, akad mudharabah, saya tanda tangan. Tapi kemudian saya dikenakan tiap bulan cicilan dengan bunga flat sekian persen. Ini kan jelas bukannya mudharabah. Itu jelas kan apa pinjaman konvensional riba, ya kan? Jadi artinya, tapi yang saya teken mudharabah, tapi ya dalam prakteknya ya tidak mudharabah. Nah ini mungkin masuk pertanyaan kamu. Namanya manusia akan selalu ada aja yang seperti itu, walaupun sudah ada pengawasan dari OJK maupun dari Majelis Ulama. Majelis Ulama pastinya hanya melakukan apa pemeriksaan pada awal mau berdirinya syariah. Ketentuan-ketentuan ya tentu salah mudharabah atau yang lain-lain. Tetapi dalam prakteknya ternyata ya seperti itu. Nah, saya tidak bisa memastikan apakah semua bank-bank dengan label syariah mempraktekkan hal yang sama. Pinjamannya sebenarnya adalah konvensional dengan bunga riba, tapi kemudian saya tanda tangannya kan sama Allah. Saya nggak berani memastikan itu berlaku untuk semua. Tapi saya hanya cerita bahwa saya pernah seperti itu. Pinjaman komersial untuk pembangunan atau renovasi rumah, tapi tanda tangannya adalah mudharabah. Yang namanya mudharabah bagi hasil kan tergantung dari hasil usaha saya. Jadi kalau misalnya saya pinjam untuk modal kerja, lalu saya kelola, lalu kemudian dapat untung. Yang namanya orang dagang, orang usaha, untungnya kan nggak selalu flat. Kadang rugi, kadang untung kan gitu. Ya kan nggak mungkin flat bisa dipastikan sekian besarnya sama tiap bulan itu impossible. Pasti kadang untung, kadang rugi, kadang biasa-biasa aja. Kadang dagangan laris manis, kadang-kadang yang beli ya normal, kadang-kadang malah sepi yang beli kan begitu. Oleh karena itulah maka mudharabah itu menginginkan adanya satu sistem bagi hasil, profit sharing dan risk sharing. Jadi artinya tidak hanya untungnya, tapi juga rugi juga dibagi hasil gitu. Sementara bank tersebut yang saya tekan perjanjiannya adalah uh, apa namanya dengan bunga yang tetap. Dengan bunga yang tetap artinya beda dengan mudharabah. Mudharabah nggak mungkin tetap, ya kan? Tapi agak jadi pertanyaan aneh bagi saya namanya. Labelnya mudharabah tapi di sana mencantumkan bunga flat. Apakah itu tidak diperiksa? Wallahu a'lam. Apakah kemudian dari apa OJK pastinya bukan memeriksa gituannya ya. Kemudian Majelis Ulama lah yang kemudian melakukan pengawasan apakah memang prakteknya itu syariah atau tidak. Kalau yang seperti ini jelas prakteknya tidak sah. Tapi saya jalanin dan itu saya pernah mengalami hal seperti itu. Cuma saya nggak bisa memastikan apakah itu rata di semua bank syariah atau tidak. Saya hanya cerita bahwa saya pernah ngalamin seperti itu. Tentang banknya sendiri nggak perlu saya sebutkan bank apa. Tapi yang jelas seperti itu ya. Artinya kalau ada bank yang melakukan seperti itu sangat mungkin yang lain juga sama. Ya karena apa? Karena bank itu kan dia apa ada orang nabung. Kemudian uangnya itu kan nggak mungkin cuma ditaruh di brankas ya, tidak mungkin cuma disimpan saja, tapi dikelola dalam arti diberikan dipinjamkan kepada pihak-pihak lain termasuk kepada para pengusaha ya kan gitu kan, dengan catatan kalau para pengusaha itu kemudian memberikan bunga ya tentunya apa itulah yang akan menjadi keuntungan dari bank termasuk juga untuk gaji pegawainya.
Tapi kalau misalnya dengan sistem mudharabah harus ada bagi untung dan bagi rugi, bank mana mau nerima resiko? Dia maunya ya untung. Nah, mungkin kan nanti kalau bagi rugi dia harus mempertanggungjawabkan uangnya itu kepada para penabung. Bagaimana nanti dibilang para penabung itu uangnya lama habis karena si peminjam ternyata malah rugi, tidak mendapatkan untung. Nah, jadi jawaban tentang apakah syariah itu benar-benar sudah syar'i, sudah sesuai dengan ketentuan ajaran Islam, ya teorinya sih iya, karena ada majelis ulama di sana yang mengawasi. Tapi apakah majelis ulama itu sepanjang praktek operasional si bank itu terus mengawasi, mengevaluasi dan sebagainya, atau hanya pada waktu pendiriannya saja yang yang diinikan, yang diperiksa, apakah sesuai kira-kira nanti operasional. Wah ini syariah dan sebagainya sesuai dengan ajaran Islam, ya udah dikatakanlah disetujui oleh majelis ulama. Saya nggak tahu persis apakah memang ada pengawasan dalam operasionalnya atau tidak. Gitu. Ya, oke jelas Indri. Mungkin jawaban saya nggak terlalu ini ya, nggak terlalu detail karena saya kan nggak bisa menyamaratakan semua bank. Saya hanya bisa cerita tentang apa yang saya alami dari sebuah bank yang berlabel syariah, yang kemudian saya melakukan peminjaman komersial juga, tapi dengan label mudharabah, padahal praktiknya ya tidak mudharabah konvensional. Oke, saya kira gitu jawaban saya. Silakan. Terima kasih. Ini masih ada? Halo, Indri cukup? Yang saya harapkan juga dalam diskusi ini kita, andai kata ada sesuatu hal yang masih kamu ragu, ya jangan ragu-ragu untuk langsung membantah. Jadi jangan nanya terus kemudian saya menjelaskan, udah cukup, jangan gitu. Kalau memang cukup ya alhamdulillah. Tapi kalau nggak cukup, jangan ragu untuk langsung nanya. Saya maunya bukan seperti kuliah, tapi tanya jawab. Begitu, sesuai benar nggak dengan apa yang kamu ingin ketahui. Jadi bukan formalitas sekedar mengajukan pertanyaan. Ini juga ilmu pengetahuan kan, sesuai dengan mata kuliah aspek hukum dalam ekonomi Islam ya. Saya membuka lebar pintu kalau memang ternyata dari jawaban saya ada yang kamu anggap masih mengkaca. Ya, tapi syukur kalau memang udah cukup. Cuma jangan sampai hanya formalitas aja nih karena si abah maunya ada pertanyaan, jangan seperti itu. Ini aja untuk kamu nambah ya. Oke. Saya izin bertanya, Bang. Ya. Hukum membeli mystery box itu bagaimana, Bang? Kan di rukun akad kan harus ada objek atau barang yang mau dibeli kan. Tapi kalau beli mystery box kan kita nggak tahu tuh barang dalamnya itu kayak apa. Itu gimana? Nggak kamu jelasin mystery box apa sih? Contohnya barang apa? Mystery box tuh kita beli barang tapi kita nggak tahu tuh dalamnya ada apa. Jadi kita sampai tuh acak aja barang yang nggak tahu apa. Jadi misteri aja. Oke. Kita lihat untuk masalahnya dulu. Mystery box itu mungkin sama dengan undian ya, katakanlah undian satu barang dengan harga yang sangat murah. Tapi katakanlah barang itu ternyata katanya adalah handphone yang bermerek, gitu. Tapi harganya murah gitu. Lalu kemudian banyak orang yang mau beli, mungkin karena itu juga merupakan misteri ya. Kan belum tentu yang dikirim itu sesuai dengan apa? Dengan yang diiklankan, karena kan harus diundi. Ya, ini ada handphone harganya katakanlah hanya 200.000 rupiah gitu ya. Tapi handphonenya merek yang lumayan dengan seri yang lumayan. Tapi kemudian siapa yang akan mendapatkan itu diundi. Misalnya kamu bertiga ada atau sekelas gitu, semuanya pada ikut 200. Lalu kemudian diundi, ternyata yang dapat Siva gitu. Ini di sini juga mengandung unsur ketidakjelasan kan. Sementara yang kamu sebutkan sendiri bahwa dalam suatu perjanjian official harus jelas barangnya, objeknya harus jelas. Jadi kalau barangnya itu sendiri tidak jelas, iya kalau ternyata itu memang barang seperti yang diiklankan, yaitu handphone dengan merek terkenal dengan kualitas yang bagus. Kalau mereknya merek terkenal tapi kemudian sudah ringsek gimana? Sudah rusak. Kan logikanya si penjual nggak mau dong rugi.
Mungkin keuntungan dia dengan cara mengundi, berarti kan orang yang nggak dapat undian itu kan uangnya gratis, uangnya hilang. Ya kan betul nggak? Uangnya kan pasti hilang. Tiga yang ngirim yang dapat satu, yang dua kan otomatis kan karena nggak dapat undian, layaknya undian yang nggak dapat ya wassalam, uangnya kan hilang, barangnya nggak dapat. Ya kan gitu. Barangnya sendiri belum tentu barang yang apa memang sesuai dengan apa yang diiklankan. Ya, jadi di sini mengandung suatu ketidakpastian. Ya jelas Islam tidak menyukai itu yang seperti kamu sebutkan sendiri bahwa di dalam suatu akad jual beli seharusnya eh, baik si penjual maupun si pembeli bertemu di dalam suatu majelis, adil dalam suatu kesempatan di mana mereka bisa melihat langsung kondisi barangnya. Setelah itu mereka kemudian sama-sama bernegosiasi tentang harganya berapa, penawaran permintaan dari si pedagang misalnya 1 juta, kemudian terjadi ditawar oleh si pembeli 700, saya kemudian mereka bernegosiasi akhirnya tercapai kesepakatan harganya 850. Nah, tapi kedua belah pihak kan sama-sama melihat langsung dan itu yang sebenarnya diharapkan oleh Islam. Tapi kalau dilihat dari sekarang ini bahwa apalagi dalam kondisi pandemi ya, dalam kondisi pandemi kan orang dilarang untuk ketemu langsung. Kalau sekarang sudah mulai normal lagi deh. Kemarin ya di mana orang tidak bisa ketemu langsung, tetapi jual beli kan jalan terus, ya. Kan unsur penipuannya akan sangat besar bisa. Maka kembalilah ini yang saya sebutkan tadi sifat. Artinya Islam itu menginginkan bahwa setiap akad itu adalah niat karena Allah. Artinya kita menyadari bahwa apa yang kita lakukan itu akan diawasi, dicatat, dan kemudian mengandung keberkahan. Kalau baik akan menjadi catatan yang kemudian nantinya juga akan menjadi amal soleh kita, gitu kan. Tapi kalau niat kita adalah niat menipu, ya disitulah sering terjadi ya. Makanya kalau hukum perdata nggak ngatur gituan, tapi Islam mengatur gituan. Jadi sehingga orang yang tadi itu mystery box dan sebagainya tergantunglah dari niat si penjual yang melakukan penjualan secara misterius seperti itu. Apakah niatnya memang benar untuk memberikan suatu perdagangan yang fair atau memang dia ada niat untuk mengelabui orang, ya kan? Karena si pembeli kan nggak tahu barangnya itu barang apa. Kalaupun misalnya ada ketentuan yaitu barangnya adalah HP, nah, kan kita nggak tahu juga kondisi HP itu seperti apa, ya. Dan apakah orang-orang yang katakanlah yang tadi saya sebutkan 3 orang yang mengikuti undian, kemudian yang dapat satu, itu kan yang dua hilang, itu kan berarti mereka sama juga judi kan? Apa bedanya dengan judi? Jadi dia mengharapkan sesuatu yang tidak jelas. Ya berarti udah jelas nggak bisa itu. Kalau misalnya kita nggak diperbolehkan yang seperti itu. Apalagi kemudian yang mengikuti mystery box itu mungkin bukan hanya 1, 2, 3 orang, bisa saja 10 atau ratusan orang. Sementara yang mendapatkan barang itu hanya satu. Itu pun barangnya belum tentu barang bagus. Nah, jadi di sini sangat sangat banyak sekali unsur ketidakjelasan yang menyebabkan adanya potensi menimbulkan kerugian. Ya kerugian bagi pihak si pembeli karena dia nggak jelas. Lagi pula orang-orang yang membayar uh, untuk modal seperti itu, tapi kemudian tidak dapat. Itu kan juga akhirnya dia seolah-olah jadi judi. Kalau dalam mystery box itu mereka pasti dapat barang nggak? Kalau dalam Eh, undian, modal undian kan udah pasti nggak dapet, yang dapat cuma satu. Kalau modal misteri itu dapat nggak? Dapet cuman kadang barangnya seadanya aja. Nah, Kayak iya, barang-barang berarti kan gambling juga kan? ya. Gambling dalam arti dia seolah-olah membeli kucing dalam karung. Dia sangkanya apa? Kalau dia kucing, kucing kan nggak ada harganya. Kecuali kucing Anggora, kucing Persia masih ada lumayan harga. Kalau kucing kampung ya berkeliaran begitu aja ya. Siapa yang mau beli kucing kan gitu kan? Jadi dengan demikian yang diinginkan oleh Islam adalah dalam bisnis itu tidak ada horor, tidak ada ketidakjelasan, harus ada kepastian. Makanya dipersyaratkan yang paling baik adalah orang itu ketemu langsung. Nah, maka di dalam masa pandemi di mana orang nggak bisa
ketemu langsung. Kembali lagi ke yang tadi tuh, niat dari si penjual tuh kayak apa sih? Kalau memang dia seorang yang katakanlah yang menjalankan syariat Islam, menjalankan bisnis secara Islam, ini nggak mungkin dia berani ada niat menipu. Kenapa? Dia sadar sama Ya'mal miskola dzarratin khairan yarah, sama Ya'mal miskola dzarratin syarran yarah. Sekecil apapun suatu perbuatan buruk akan ada catatannya. Kecil apapun suatu perbuatan jahat akan ada balasannya. Kan gitu. Jadi nggak berani dong dia. Jadi pastinya penjual yang melakukan itu kemungkinan besarnya ada niat-niat yang tersembunyi. Kalau sistem undian udah pasti itu judi. Atau mystery box juga kalau misalnya harganya 500 ternyata yang didapat barang harga 50.000, itu berarti kan 450-nya juga gambling. Ya kan judi berarti. Harganya cuma 50.000 itu barang, tapi dibayarin 500.000. Dia kecewa ternyata begini isinya. Kalau ternyata ini bisa klaim nggak nih? Kenapa? Bisa klaim nggak kalau ternyata barang yang dia terima ternyata jelek? Nggak bisa. Ya, Nggak apa bisa. bukan gambling itu? Gambling nggak itu? Gambling. Gambling. Random. Kalau random atau gambling udah pasti itu kalau Islam nggak boleh, diharamkan. Ya, jadi harus jelas objeknya, harus ada keridoan kedua belah pihak. Si penjual ridho barangnya diambil dengan harga sekian, ya kan? Si pembeli ridho dia menyerahkan sejumlah uang atas harga barang yang memang dia sudah sepakati barangnya apa. Jadi kalau dia sendiri tidak tahu barangnya apa, kemudian dia juga niatnya niat gambling, ya sama-sama dosa itu berdua. Yang jual pun yang beli sama-sama nggak benar. Artinya bisa disimpulkan bahwa yang seperti itu bukan suatu perdagangan syariah, ya, suatu perdagangan yang sesuai dengan ajaran Islam, karena mengandung ketidakpastian. Ketidakpastian itu akan berkonsekuensi adanya kemungkinan penipuan, kan gitu kan? Nah, dan pastinya akan membawa konsekuensi pula adanya kekecewaan dari si pihak yang merasa dirugikan. Maka kembali kepada dasarnya, sebenarnya orang yang ngikutin mystery box itu mau jualan, mau beli bener atau dia mau mengharapkan dengan uang yang kecil tapi barang yang bagus, kan nggak masuk akal. Ya kan, nggak masuk akal dia bisa mau keluar duit 500 tapi mengharapkan barang yang harganya 2 juta, kan nggak masuk akal. Berarti niat dia juga udah nggak bener. Nah, kalau orang yang rasional pastilah dia punya duit 500, ya dia hanya berhak untuk menerima barang dengan harga 500. Tapi kalau dia mengharapkan yang 2 juta dengan cara mystery box, ya berarti niat juga udah nggak benar, mengharapkan sesuatu yang impossible, dan itu gambling pastinya. Gambling udah pasti nggak boleh. Begitu juga dengan si penjual. Nah, dia mengharapkan orang itu kemudian yang dapat ya cuma orang satu dua aja yang cocok, selebihnya banyak yang nggak cocok. Jadi unsur ketidakpastiannya, unsur horornya itu sangat besar. Jadi ada potensi menimbulkan kerugian. Maka kembali lagi pada niatnya masing-masing. Kembali lagi kepada pertanyaan sifat tadi, apa bedanya dengan hukum sama perdata? Ya perdata mungkin ngatur itu, tapi kan ngatur niat orang, nggak ngatur niat orang. Perdata hanya bisa melakukan suatu klaim kalau memang terbukti itu merupakan suatu uh, katakanlah perbuatan yang merugikan, nyata ada kerugiannya. Tapi kalau yang unsur pahala, unsur dosa, ya tentu hukum perdata nggak ngatur gitu. Uang mereka bikinan manusia, mana tahu dia soal akhirat. Yang tahu soal akhirat tentu sang pencipta alam semesta itu Allah. Yang tahu niat orang melakukan perdagangan itu tentu hanya Allah. Hukum perdata mana mungkin bisa menilai niat orang. Gitu. Oke, masih ada? Silakan. Sepertinya sudah cukup, Pak. Oke, sudah cukup. Walaupun sebenarnya kalau dari pertanyaan kamu kirim masing-masing dua ya. Ini baru masing-masing satu. Tapi ya nggak apa-apa deh. Karena kita juga nggak perlu terlalu berlama-lama. Yang penting sedikit, tapi masuk. Kalau nggak salah Sita tadi juga nanya tentang COD ya. COD itu sebenarnya haram nggak dalam Islam? Itu ya. Kurang lebih. Betul nggak sih yang nanya itu? Cash and on delivery itu benar nggak kamu nanya? Nah, pertanyaan tertulis yang kamu kirim kan ada pertanyaan kedua. Oh, itu pertanyaan dari saya kayaknya, Pak. Dari kamu Yang tentang COD itu.
Ya, hukum mewajibkan biaya sebagai ganti dari menunda bayar sampai barang diterima atau biasa disebut COD. Kembali lagi kepada niat yang di dalam buku perdata pasti nggak ada ya. COD itu kan kita baru bayar kalau barang diterima ya. Ya. Tapi kemungkinannya gimana? Kalau memang udah jelas sih barangnya ada ya, dan bagus udah cocok ya boleh-boleh aja. Tapi kalau misalnya ternyata begitu delivery barangnya ternyata nggak cocok tapi kita terpaksa harus bayar, ya itulah yang nggak boleh. Tapi kan andai kata ini dalam praktek ini aja nih. Andai kata kamu menerima COD, tapi kemudian kamu lihat barang nggak cocok, boleh nggak bayar? Ya, kalau barang yang nggak sesuai yang kita beli sih boleh aja, Bang. Misalnya di HP yang dikirim apa gitu, sepertinya bisa deh Ya, tapi kan diklaim gitu. paketnya harus dibongkar dulu, bang mau itu yang ngirim. Iya sih kalau dibongkar memang. Nah, iya, mana mau kan itu apa ada jasa pengiriman kan Mm-mm. melalui apa gitu kan. Untuk tahu barangnya cocok atau enggak, bagus atau enggak kan harus dibongkar, harus dilihat dulu. Mana mungkin mereka mau nungguin, mana mungkin mereka juga terima barangnya dibongkar. Otomatis begitu barang itu delivery datang kepada kita ya kita harus melakukan cash kan, harus melakukan bayar. Ternyata begitu dibuka sama lagi dengan kucing dalam karung tadi. Katanya barangnya tidak sesuai. Sama saya sering mengalami seperti itu. Bahkan kadang-kadang anehnya gitu saya nggak merasa pesan, tahu-tahu ada barang yang datang. Itu suka seperti itu juga. Ya, lalu kemudian si apa namanya si tukang kurirnya pengirimnya juga nggak mau tahu. Pokoknya atas nama bapak ya kalau bapak pesan atau enggak ya, ya saya mau nggak mengerti. Yang penting saya sudah mengirim ini dan harus dibayar COD. Tapi saya nggak merasa mesen tuh. Pernah nggak kamu ngalamin seperti itu? Siva, pernah nggak kamu datang bareng harus COD padahal kamu sendiri nggak merasa mesen? Pernah? Nggak pernah, Pak. Nggak pernah, kebetulan nggak pernah. Ajis pernah? Kalau saya belum pernah. Belum pernah. Ini Indri? Pernah, Bah, cuman masih bisa di retur karena belum dibuka. Oke, artinya kalau misalnya kamu belum buka dan nggak merasa nggak merasa mesen ya balikin ya. Gitu. Kan kadang-kadang kurir juga nggak mau tahu karena itu akan berakibat kepada apa tuh pemasukan dia juga kan dia dapat upahnya dari COD itu termasuk dalam biaya COD. Jadi kalau misalnya dia ngirim capek-capek gitu, kemudian orang yang nggak nerima dengan alasan nggak mesen, kemungkinannya akan terjadi saling ngotot. Kenapa? Ya karena yang beli juga belum tentu sih merasa benar-benar nggak mesen. Bisa aja pada waktu dia mesen dia lagi ada duit. Tapi begitu COD kan ada jangka waktu tuh 2-3 hari, duitnya udah habis, barang datang, seharusnya kan di cashin. Tapi kan duitnya udah keburu habis ya dia bilang saya nggak mesen. Kan ada kemungkinan kayak gitu ya. Jadi kemungkinan seperti itu ya makanya kemudian kurir nggak mau tahu. Ya nggak mungkin lah orang itu kirim tanpa bapak pesan gitu. Karena akhirnya paling tidak mereka akan ada otot dulu. Panjang cerita juga itu. Karena kemungkinannya dari si pihak si pembeli juga belum tentu dia jujur. Bisa aja orang yang sebenarnya mesen tapi duitnya udah habis lalu kemudian dibilang saya nggak mesen. Karena sekarang udah nggak punya duit. Kemarin sih waktu waktu dia mesen lagi ada. Tapi ternyata kepake untuk keperluannya yang lebih besar. Ya, lebih mendadak. Jadi habis lah duitnya. Maka supaya dia nggak harus bayar karena itu nggak ada, ya dia bilang lah saya nggak mesen ya itulah jadinya ya memang apa namanya segala kemungkinan selalu ada sih. Tapi yang jelas kalau modelnya adalah uh, bahwa barang itu sendiri sudah jelas ya, terus kemudian memang dikirimnya barang yang nggak benar, ya udahlah barangkali itu ya menjadi tanggung jawab dari si itu. Sepanjang ada juga kan perusahaan yang menerima klaim kalau barang tidak sesuai dengan pesanan. Tapi kadang-kadang orang udah menerima udah malas ngurusin lagi. Ya kamu menerima barang ternyata nggak cocok, kemungkinannya kan Allah masa bodoh lah gitu ya. Saya tadi belum lama nih baru tadi pagi saya dari apa beli sertifikat listrik karena sering ke daerah kan, sertifikat listrik yang kecil mungil gitu ya, wah iklan yang bagus, terus dia tulisannya di situ begitu dicolok 30 watt, dalam 30 detik dia udah langsung panas, nyatanya udah 1 jam kagak panas-panas tuh. Saya bingung bagaimana udah barang terlalu udah terlanjur dibuka dicoba ya dicolokin ke listrik. Tapi ternyata udah 1 jam, wah, apa panasnya nih? Ini mah ditempelin ke muka juga nggak kenapa-napa ini. Apa alas setrikaannya? Cuma anget-anget doang.
mana bisa bikin pakaian jadi licin. Akhirnya malah saya diomelin anak saya, bapak kenapa beli yang begini, beli aja yang di toko langsung yang ukuran kecil aja ada. Ini lagi nggak jelas. Iya benar juga, saya salah juga. Ya udah berarti saya terima resiko. Artinya COD seperti itu ya banyak 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 kerugiannya. Kadang-kadang juga bikin ragu. Benar nggak sih barang yang dikirim itu barang beneran atau barang barang-barangan gitu kan? Barang kagak benar. Oke, saya kira untuk saat ini cukup. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.